Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar di pelajaran Al-Islam di pembelajaran yang terakhir, yaitu di pembelajaran yang ketiga. Materi kita tentang apa anak-anak hari ini? Yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Baik anak-anak, kita akan mulai mengawali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Mengenal silsilah keluarganya. Musa adalah putra dari Imran dan Yukabat. Mereka merupakan keturunan Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihi salam bin Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Mereka dilahirkan di negeri Mesir yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Raja itu dikenal dengan sebutan Raja Fir'aun. Masa kelahiran Musa dilahirkan ketika Raja Fir'aun melarang Bani Israel memiliki anak laki-laki. Raja Fir'aun melakukan hal itu karena takut kehilangan kekuasaannya di Mesir. Karena alasan inilah Ibunda Musa selalu merahasiakan kabar kehamilannya. Sehingga ketika Musa lahir tidak ada satupun yang mengetahuinya. Untuk melindungi Musa yang masih bayi, Allah memerintahkan Ibunda Musa supaya menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Berkat pelindungan Allah SWT, Musa yang masih bayi ditemukan seorang wanita yang baik dari keluarga Raja Fir'aun. Wanita itu adalah istri Raja Fir'aun yang bernama Asiyah. Sebenarnya Raja Fir'aun sempat ingin membunuh bayi itu, namun Asiyah berhasil mencegahnya. Asiyah ingin memelihara dan ingin mengangkat Musa menjadi anaknya. Musa pun akhirnya selamat dari kekejaman Raja Fir'aun. Musa kembali kepada ibunya. Ibu dan saudara perempuan Musa terus mencari tahu keberadaan Musa setelah hanyut di Sungai Nil. Karena usaha yang tak kenal lelah, mereka akhirnya mengetahui bahwa Musa berada dalam perawatan istri Raja Fir'aun. Namun, ternyata selama di kerajaan Raja Fir'aun, Musa tidak mau makan dan minum susu dari siapapun. Khawatir dengan keadaan Musa, istri Raja Fir'aun akhirnya mencari orang yang mau merawat dan memberi susu kepada Musa. Seorang perempuan kemudian menawarkan supaya Musa dirawat oleh ibunya. Perempuan itu sebenarnya adalah kakak perempuan Musa. Namun dia berusaha menjaga rahasia agar Musa tetap selamat. Setelah bertemu dengan ibunya yang asli, Musa akhirnya mau makan dan minum hingga kenyang. Karena hal itulah Asiyah kemudian meminta Musa untuk dirawat. Musa akhirnya kembali kepada ibu kandungnya dengan selamat. Bahkan keluarga Musa pun selalu diberi upah dan hadiah dari istri Raja Fir'aun. Musa menjadi Rasul Allah. Ketika dewasa, Musa tidak sengaja membunuh seseorang dari Mesir karena berusaha melindungi dirinya dan kaumnya. Musa sangat menyesali perbuatannya. Untuk menghindari hukuman yang kejam dari Raja Fir'aun, Musa akhirnya pergi meninggalkan Mesir dan tinggal beberapa tahun di kota Madian. Di kota inilah Musa bekerja kepada Nabi Syuaib, bahkan menikah dengan salah satu putri Syuaib alaihi salam. Setelah sekian lama,
Musa memutuskan kembali ke Mesir untuk menemui keluarganya. Di tengah perjalanan, tepatnya di lembah suci Tua, Musa mendapat panggilan Allah SWT. Saat itu Musa tidak dapat melihat Allah secara langsung. Di tempat itulah Musa diangkat menjadi Rasul Allah serta mendapatkan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Melawan penyihir Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam kemudian mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah Allah SWT. Raja Fir'aun pun diajak untuk menyembah Allah SWT. Nabi Musa menunjukkan mukjizat-mukjizatnya kepada Raja Fir'aun agar mau beriman kepada Allah SWT. Namun, Raja Fir'aun menolak ajakan Nabi Musa alaihi salam tersebut. Dengan sombongnya, Raja Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menganggap mukjizat dari Musa alaihi salam tersebut adalah sebuah sihir. Tidak mau kalah, Raja Fir'aun kemudian mengumpulkan para penyihir di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihi salam. Para penyihir berkata, "Hai Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu atau kami yang memulainya." Musa menjawab, "Kalianlah yang lebih dahulu." Para penyihir akhirnya melemparkan tali dan tongkat mereka sehingga berubah menjadi ular. Untuk melawan mereka, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Dengan izin Allah, tongkatnya berubah menjadi ular yang besar dan menelan ular-ular sihir dari para penyihir Raja Fir'aun. Merasa kalah dan takjub dengan mukjizat Nabi Musa, para penyihir akhirnya bersujud dan beriman kepada Tuhannya, Nabi Musa, tetapi tidak dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun tenggelam di tengah Laut Merah. Merasa semakin terancam oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa beserta seluruh pengikutnya memutuskan keluar dari Mesir untuk menuju negeri Syam. Mendengar Nabi Musa dan pengikutnya terus lari hingga sampai di tepi Laut Merah. Pengikut Nabi Musa semakin takut. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul Laut Merah dengan tongkatnya. Peristiwa luar biasa terjadi. Dengan izin Allah, laut itu terbelah dan membentuk jalan yang lebar. Nabi Musa dan pengikutnya kemudian menyeberangi lautan hingga sampai ke ujung lautan yang lain. Sementara Raja Fir'aun dan tentaranya terus mengejar di belakang. Ketika semua pengikut Nabi Musa telah sampai di seberang lautan dan Raja Fir'aun beserta tentaranya baru sampai di tengah laut, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya agar lautan kembali seperti semula. Raja Fir'aun dan tentaranya pun akhirnya tenggelam dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Meneladani perilaku terpuji Nabi Musa. Beberapa perilaku terpuji yang dapat kita teladani dari kisah di atas adalah tentang keberanian dalam membela kebenaran, berani mengakui kesalahan dan mau bertobat, pantang menyerah dan selalu bekerja keras, serta selalu berharap dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Kisah keteladanan Nabi Harun, silsilah dan kelahirannya. Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Dia adalah putra dari Imran dan Yukabat. Harun lahir ketika tidak ada larangan kepada Bani Israel untuk memiliki anak laki-laki, sehingga Harun lahir dan hidup dengan aman. Harun menjadi Rasul Allah. Setelah Musa diangkat menjadi Rasul,
Musa kemudian memohon kepada Allah agar mengangkat saudaranya Harun ini menjadi rasul. Nabi Musa berharap dapat membantunya berdakwah karena memiliki kelebihan dalam berbicara. Musa menyadari bahwa dirinya memiliki kekurangan dalam berbicara karena ulah Raja Fir'aun ketika Musa masih kecil. Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Harun diberi wahyu dan diangkat sebagai rasul untuk mendampingi Nabi Musa menghadapi kaum penyembah berhala. Ketika Nabi Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima kitab Taurat, Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Namun, ternyata tidak semua kaum Bani Israel ini mau mengikuti nasihat Nabi Harun. Sebagian dari mereka kembali melakukan perbuatan dosa besar kepada Allah. Mereka membuat patung anak sapi dari emas dan mereka menyembahnya. Mereka mengancam akan membunuh Nabi Harun jika menghalangi mereka. Salah seorang yang membujuk kaum Bani Israel untuk melakukan itu adalah Samiri. Mengetahui hal itu, Nabi Musa sempat marah dan meminta penjelasan dari Nabi Harun. Setelah mendengar penjelasan dari saudaranya, Nabi Musa akhirnya menghukum orang-orang yang melakukan dosa besar tersebut. Meneladani perilaku terpuji dari Nabi Musa dan Harun, beberapa perilaku terpuji yang dapat kita teladani dari kisah di atas adalah selalu menjaga amanah atau kepercayaan orang lain, setia kawan dan menyayangi saudara, suka memberi nasihat dengan lemah lembut, patuh terhadap perintah pemimpinnya. Demikian anak-anak, kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Kerjakan ya atau ada tugas di buku BBD jilid yang ke-8. Yang pertama, lembar aktivitas siswa pada halaman 15. Kalian disuruh menceritakan dengan bahasa kalian sendiri kisah dari Nabi Musa atau Harun tadi dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua ada soal pengayaan di halaman 15 sampai 16. Demikian dari Ustazah. Apabila Ustazah salah kata, Ustazah minta maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.